Kalau ada orang yang mengatakan ini syariat, ini agama, ini kebenaran, ternyata apa yang dia katakan syariat, apa yang dia katakan agama, apa yang dia katakan kebenaran, tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, tidak juga di dalam hadis. Tanyakan kepadanya, siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa ini syariat? Jibril mana yang datang kepadamu bahwa ini syariat? Wahyu mana yang telah sampai kepadamu bahwa ini syariat? Karena yang kita tahu, wahyu dan syariat hanya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu syariat selain yang datang kepada kita dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah boleh agama Islam dibuatkan lagi sesuatu yang baru, dibuatkan lagi cara yang baru, dibuatkan lagi sistem yang baru, apa artinya firman Allah di dalam surah Al-Maidah itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti Islam belum sempurna, masih perlu revisi, masih perlu dievaluasi. Lalu apa artinya hadis-hadis Nabi Muhammad yang sangat banyak? Hampir setiap khutbah, di setiap khutbah, hampir setiap ceramah, Rasulullah memulainya dengan mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Sebaik-baik bacaan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk Muhammad Rasulullah. Seburuk-buruk perkara bid'ah yang baru. Setiap yang baru bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat. Apa artinya hadis yang sangat banyak? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Apa artinya hadis ini kalau bid'ah masih boleh untuk umat Islam? Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dikatakan buruk, sesuatu yang dikatakan sesat, boleh? Apa artinya hadis Nabi? Apa artinya larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi melarang kita untuk hal yang boleh dikerjakan? La ilaha illallah. Malakum kaifa tahkumun? Wahai kalian, bagaimana kalian membuat keputusan? Menambahkan ibadah melebihi yang pernah diamalkan Rasul, yang pernah diizinkan Rasul, bukanlah kebaikan, tetapi kesalahan dan kesesatan. Apa dalilnya? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 3 orang datang bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi Muhammad. Ka'annahum taqalluha. Mereka merasa ibadah Nabi Muhammad kok sedikit. Mereka mengatakan, ya wajar saja karena Nabi Muhammad itu telah diampunkan oleh Allah dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Wajar kalau sedikit. Maka yang pertama berkata, amma ana fa aqumul laila wala arqud. Saya bertekad untuk setiap malam salat sepanjang malam tanpa tidur. Kalau Nabi Muhammad seperti yang terakhir, saya seluruh malam. Waduh, jauh lebih hebat dari Nabi Muhammad secara jumlah. Yang kedua berkata, amma ana fa asumun nahara fala uftir. Adapun saya akan puasa sepanjang hari, tiada hari tanpa puasa, dan saya tidak akan berbuka di siang hari. Sementara Nabi Muhammad tidak seperti itu. Luar biasa. Soal banyaknya luar biasa. Yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah dengan kaum wanita. Karena menikah memiliki beban dan tanggung jawab, itu akan melalaikan saya dari ibadah. Banggakah Rasul dengan umat yang seperti ini? Jawabannya tidak. Nabi berkata setelah itu, ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada di antara umatku sekelompok orang yang berkata begini, begini, begini? Ketahuilah, ana a'lamukum wa atqakum lillah. Saya yang paling tahu tentang Allah, saya yang paling bertakwa tentang Allah.
Kepada Allah saya yang paling bertakwa. Walakinni usalli wa arqud. Saya salat, saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga kadang tidak berpuasa di siang hari. Wa atazawwajun nisa. Saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Jumlah lebih banyak bukan berarti lebih baik. Ada orang yang berjumlah ibadahnya mau lebih daripada Nabi Muhammad. Baikkah itu? Tidak. Karena agama yang datang dari Rasul, bukan yang kita karang. Bukan yang kita buat sendiri. Bukan apa mau kita, tapi apa maunya Allah. Dan apa yang Allah mau, Allah ajarkan kepada Rasul. Dan Rasul sampaikan kepada umat. Ketika Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali satu hari. Setiap hari satu kali. Tidak diizinkan Nabi. Khatamkan saja sekali dalam 3 bulan. Abdullah bin Amr berkata, ana atiku aktsara min dzalik. Wahai Rasul, kenapa harus 1 kali 3 bulan? Saya bisa lebih daripada itu. Khatamkan dalam 1 bulan. Wahai Rasul, kenapa harus 1 kali dalam 1 bulan? Saya lebih daripada itu. Khatamkan sekali dalam 10 hari. Wahai Rasul, kenapa 1 kali dalam 10 hari? Saya mampu lebih daripada itu. Kata Rasul, khatamkan sekali dalam 3 hari. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. 1 kali 3 hari. Dalam 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Tidak ada yang lebih daripada itu. Subhanallah. Kan lebih banyak, lebih baik. Kalau bisa dalam 1 hari 3 kali khatam, kenapa tidak? Itu pikiran Anda, bukan syariat. Dengarkan ketika Nabi berbicara tentang Khawarij. Kalian wahai para sahabat, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qur'anakum bi qur'anihim. Ibadah salat kalian anggap kecil kalau kalian melihat ibadah salatnya orang Khawarij. Puasa kalian anggap kecil kalau sudah melihat puasanya orang Khawarij. Membaca Al-Quran kalian enggak seberapa kalau kalian melihat membaca Qurannya orang Khawarij. Dalam riwayat lain, salatukum indahum laisa bi syai'. Salat kalian dibanding salat mereka enggak ada apa-apanya. Puasa kalian dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya. Quran kalian dibanding Quran mereka tidak apa-apanya. Apakah artinya Khawarij lebih baik dari sahabat? Tidak. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama. Padahal salatnya lebih banyak daripada salat para sahabat. Puasanya lebih banyak daripada puasa para sahabat. Baca Qurannya lebih lancar, lebih banyak, lebih giat daripada membaca Al-Qurannya para sahabat. Kenapa yamruqu minad din? Kenapa keluar dari agama? Karena tidak mengikuti agama. Karena tidak mengikuti syariat. Maka jangan salah. Agama ini mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighathatul Lahafan fi Masayidis Syaitan, juz yang kedua, ketika beliau berbicara tentang syubhat, kata beliau, dan inilah agama yang benar. Silakan lihat dalam kitab Ighathatul Lahafan juz yang kedua, ketika beliau bicara tentang syubhat. Dan kalau saya tidak khilaf, tidak salah, kitab Ighathatul Lahafan telah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Manajemen Qalbu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lihat di sana bab asyubuhat, syubhat dan syahwat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Beliau berkata, dengarkan, dan ini agama yang benar, ini pemahaman yang benar. Kata beliau, jadikan Rasul teladanmu dalam seluruh urusan agama, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan ikuti beliau sebahagian sementara sebahagian lain tidak. Diikuti syariatnya, tidak diikuti hakikatnya, salah.
Diikuti zahirnya, tidak diikuti batinnya, salah. Diikuti amalannya, tidak diikuti akidahnya, salah. Tapi jadikan dia orang yang kamu ikuti dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Apabila Anda bertemu sebuah pendapat, pendapat itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulmu, terima. Bukan karena siapa yang berbicara, tapi karena dia sesuai dengan syariat nabimu. Dan apabila ada sebuah perkataan yang menyelisihi syariat nabimu, tolak. Bukan karena orang yang berbicara, tapi karena pembicaraan dia tidak sesuai dengan syariat nabimu. Karena sesungguhnya al-huda dairun fi aqwalihi wa af'alihi, fama kharaja anha fahuwa dhalal. Hidayah, hidayah, wahai yang menginginkan hidayah, wahai yang mendambakan hidayah, hidayah itu ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan beliau. Apapun yang keluar dari itu, dari perbuatan Rasul dan perkataan beliau, semuanya sesat. Ini bukan perkataan saya. Perkataan ulama abad ke-8 Hijriyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hidayah ada dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Cari di sana, jangan cari kemana-mana. Sesuai, hidayah. Tidak sesuai, sesat. Terakhir, dan sebenarnya bukan yang terakhir, namun waktu yang tidak bisa terlalu panjang, disebabkan ada keterbatasan dan ada kelelahan. Hai kaum muslimin, saudaraku saudariku, apakah Anda tidak sadar bahwa di akhirat kelak Anda akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di masa perhitungan, di masa berhisab, ada Nabi Muhammad di sana. Sebagai apa Nabi Muhammad itu? Sebagai saksi akan benar dan salahnya apa yang Anda lakukan.